Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka Istiqlaliani Santoso, Niken Aprilita, Anggi Alexiana Prada, dan Devi Khairatul Azizah. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang uang beredar. Saya Anggi Alexiana, NIM 226, akan menjelaskan mengenai penawaran uang tanpa bank. Teori penawaran uang tanpa bank merupakan teori sederhana yang menganggap seakan-akan perbankan tidak ada. Teori ini menggunakan sistem standar emas yang dijadikan sebagai alat pembayaran, sehingga jumlah uang beredar naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas dalam masyarakat. Jumlah uang beredar akan turun apabila mengirim emas ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran. Emas digunakan untuk membayar barang-barang yang diimpor yang jumlahnya lebih besar daripada nilai barang-barang yang diekspor. Atau bisa juga karena industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya. Dengan demikian, emas yang tersedia semakin berkurang karena digunakan untuk alat pembayaran. Sebaliknya, jumlah uang beredar akan bertambah apabila neraca pembayaran mengalami surplus, sehingga emas dari luar negeri akan mengalir ke dalam negeri. Selain surplus neraca pembayaran, jumlah uang beredar akan naik jika ada surplus neraca pembayaran atau karena produksi emas meningkat, misalnya karena ditemukannya tambang emas yang baru. Dalam sistem moneter, penawaran uang tanpa bank tidak memerlukan regulasi dari otoritas moneter ataupun dari pemerintah, karena jumlah uang beredar ditentukan oleh mekanisme pasar. Penawaran uang tidak dapat diubah sesuai dengan keinginan pemerintah, karena semua tergantung pada perilaku produsen emas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem moneter standar emas. Dalam sistem standar kertas, peranan otoritas moneter dan lembaga keuanganlah yang penting. Sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter, yaitu pemerintah atau bank sentral yang akan bertindak sebagai pemasok atau supplier uang inti dan uang primer, sedangkan lembaga keuangan bertindak sebagai pemasok uang sekunder kepada masyarakat. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, dan bukan sekedar pencetakan uang atau suatu keputusan pemerintah semata. Apabila suatu waktu permintaan akan uang inti tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Istiqlaliani Santoso, NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang primer. Uang primer disebut sebagai uang inti atau uang bibit, reserve money, base money, fresh money, atau high power money. Istilah-istilah itu memiliki pengertian yang sama. Uang primer adalah uang kartal
ditambah persediaan atau reserve bank-bank atau reserve masyarakat yang disimpan pada bank sentral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer yaitu 1. Aktiva luar negeri bersih. Faktor atau sumber ini antara lain timbul sebagai akibat terjadinya transaksi luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya penarikan dan pelunasan pinjaman luar negeri. 2. Aktiva dalam negeri bersih. Faktor ini bersumber dari transaksi dalam bentuk mata uang domestik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta domestik, dan bank umum. Transaksi oleh pemerintah antara lain berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam anggaran penerimaan dan belanja negara. Sementara itu, tagihan kepada sektor swasta domestik dan bank umum antara lain berkaitan dengan pemberian bantuan likuiditas dalam rangka pelaksanaan fungsi lender of last resort. 3. Aktiva lainnya bersih. Faktor atau sumber ini merupakan pos yang disediakan untuk menampung berbagai pos yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pos modal dan cadangan. Saya Devi Kharatul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang multiplier atau penggandaan uang. Uang multiplier atau penggandaan uang di sini dapat digambarkan sebagai suatu rasio yang menjelaskan bagaimana setoran awal dapat menghasilkan peningkatan akhir yang lebih besar dalam total uang yang beredar. Penggandaan uang ini disebut juga sebagai penggandaan moneter yang mempresentasikan pengaruh perubahan jumlah simpanan terhadap jumlah uang yang beredar. Hal ini mengidentifikasikan rasio penurunan atau peningkatan simpanan yang berhubungan dengan penurunan atau peningkatan jumlah uang yang beredar. Proses penggandaan uang mengacu pada proses pasar, yakni penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang, yang dimana proses ini terjadi pada bank umum. Bank umum juga tidak menjamin secara penuh uang giral yang diciptakannya dengan uang tunai. Sebagai contoh, uang giral sebesar 100.000 tidak disimpan seluruhnya oleh bank. Jika kas ratio yang berlaku di bank adalah 5%, maka bank hanya perlu menyimpan 5% dari 100.000 tersebut, yakni cuma 5.000 saja sebagai cadangan bank. Hal ini berarti bahwa bank dapat menciptakan uang giral sebesar 100.000 dengan memegang uang inti sebesar 5.000 saja. Disinilah bank komersial memainkan peranan dalam proses penggandaan uang melalui peredaran uang. Mereka hanya perlu menyimpan sebagian kecil dari simpanannya sebagai cadangan dan mengalokasikan sebagian besar lainnya sebagai pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Aperitasari, NIM 206. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penggandaan uang. Yang pertama, kurensi ratio. Tinggi rendahnya kurensi ratio pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih memegang uang kartal atau uang giral. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut, antara lain biaya pemegangan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan uang kartal dan uang giral. A. Biaya penggunaan uang giral. Dalam memilih untuk menggunakan uang kartal atau uang giral, masyarakat tentunya akan memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dari penggunaan uang tersebut, antara lain biaya transportasi menuju ke bank dan biaya pemeliharaan rekening giro yang dikenakan oleh bank. B. Kenyamanan dan keamanan. Untuk transaksi dalam jumlah yang relatif besar, pembayaran dengan menggunakan uang giral dapat dilakukan dengan lebih praktis dan lebih mudah karena selain dapat dilakukan melalui transfer, pembayaran tersebut juga tidak memerlukan pecahan tertentu dan sebagainya. Yang kedua, Time and Savings Deposit Ratio. Tinggi rendahnya tipe deposit ratio pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih memegang uang kuasi atau uang giral.
A. Biaya relatif. Bunga atau jasa giro relatif sangat rendah. Demikian, rasio uang kuasi terhadap uang giral akan berubah secara berlawanan arah dengan biaya untuk menahan uang kuasi relatif. B. Pendapatan masyarakat. Seperti halnya rasio uang kartal terhadap uang giral, perubahan pendapatan pada umumnya akan mendorong perubahan rasio uang kuasi terhadap uang giral. C. Kemajuan layanan sektor perbankan. Dalam kondisi belum terdapatnya layanan bank secara otomatis melalui layanan elektronis. Yang ketiga yaitu reserve ratio. Dalam pelaksanaan operasional kegiatan bank, jumlah uang tunai yang dicadangkan secara total sebenarnya sudah susah untuk dihitung. Hal ini mengingat jumlah cadangan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu komponen dengan jumlah tetap dan komponen lainnya yang merupakan kelebihan dari jumlah tetap. A. Ketentuan otoritas moneter. Perubahan legal reserve ratio hanya terjadi apabila bank sentral atau otoritas moneter menghendakinya dalam rangka pengaturan uang beredar. B. Likuiditas bank. Perubahan ekses reserve ratio sangat dipengaruhi oleh pengelolaan likuiditas atau kekayaan yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh bank.